Sinyal keretakan di pejabat tinggi Iran terjadi saat negosiasi dengan Amerika Serikat buntu. Lalu bagaimana dengan jalur utama energi global di tengah ketidakpastian perundingan Amerika Serikat dan juga Iran? Dan berikut analisis Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti, dan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali. Nampaknya ini ada keretakan di internal Iran sendiri. Kalau Anda membacanya seperti apa, Bang Pizarro? Apakah perombakan pejabatan di lingkaran pemimpin tertinggi Ayatollah Mujtaba Khamenei ini menjadi sinyal bahwa memang di dalam negeri Iran sendiri tidak solid untuk solusi dalam perang dengan Amerika Serikat ini? Iya, sebenarnya penunjukan Mohsen Rezai ya sebagai pemimpin Dewan Keamanan Nasional Iran memang dilakukan karena Mohsen Rezai ini, Mas Yasir, ini skup tokoh militer yang paling senior sekarang di Iran ya dibanding Zolgadir sebelumnya yang lebih junior. Jadi Mojtaba ingin kemudian agar kemudian faksi politik maupun faksi militer itu bisa bersama-sama memiliki kesamaan sikap gitu. Dan tokoh yang paling tepat itu ya Mohsen Rezai karena dia senior, dia pernah menjadi komandan RJC, dia juga dekat dengan Mojtaba dan lain sebagainya. Problematikanya sekarang kan Mas Yasir, Mojtaba ini kan bisa dibilang kan agak goib ya. Dia agak sulit berkomunikasi kepada bawahannya, kepada rekan-rekan di bawah dari pemimpinannya, maka dia perlu jembatan yang bisa dipercaya. Nah, yang dipercayalah Rezai. Kenapa? Dia senior, dia pernah memimpin perang melawan Irak, dia juga mantan komandan RJC. Jadi ini juga salah satu cara dari Mujtaba Khomeini agar komunikasi dia, agar koordinasi dia itu lebih bisa didengar di bawah. Karena memang harus diakui antara faksi diplomatik, faksi politik dengan faksi militer kan ada perbedaan pandangan. Saya tidak melihat sebuah keretakan, tapi memang ada perbedaan sikap. Walaupun saya melihat sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini udah mulai agak kesamaan di antara mereka, sama-sama menganggap pesimistis negosiasi dengan Amerika Serikat. Dulu kan faksinya di faksi diplomatik ya Menlu Iran, Presiden Iran itu masih punya harapan lah bisa negosiasi sama Amerika. Tapi kan MOU udah dibuat, sudah ada gencatan senjata, toh mereka juga masih diserang. Ini yang kemudian membuat antara faksi diplomatik, faksi negosiasinya Iran dengan faksi RJC-nya semakin menemukan titik temu, dan ini ingin dieratkan lagi oleh Mojtaba dan sehingga Bang Pizarro sendiri melihatnya sebenarnya tidak ada keretakan di Iran sendiri, tapi lebih kepada upaya dari Mojtaba untuk menyatukan visi satu pikiran antara faksi politik dan juga diplomatik dan juga faksi militer ini. Kalau Prof. Damayanti sendiri melihatnya seperti apa? Dengan keinginan Mojtaba untuk menyatukan dua faksi yang ada di internal Iran ini, apakah ini sebagai tanda bahwa sebenarnya Iran sendiri ingin mendorong lebih kepada negosiasi seperti yang juga didorong oleh Presiden Iran sendiri? Iya, terima kasih Mas Yasir. Ya, saya melihatnya biasa memang dalam satu negara, dalam kondisi normal saja perbedaan pendapat itu terjadi, gitu ya. Apalagi dalam kondisi konflik dan perang. Betul bahwa yang garda faksi yang militer itu memang sangat ingin menggunakan kekuatan, ya kekuatan militer, sedangkan yang faksi politik lebih ingin mengedepankan diplomasi. Kalaupun ada penyerangan, sifatnya sangat terbatas dan itu hanya sebagai upaya untuk leverage atau bergain position, artinya serang saja satu atau dua titik gitu, tapi kemudian itu menjadi alat untuk mendorong Amerika masuk dalam meja perundingan atau mengikuti sejumlah keinginan atau poin-poin yang diharapkan oleh Iran. Nah, buat saya itu sesuatu yang wajar dalam sebuah satu negara gitu ya. Walaupun memang Presiden Pezeshkian itu kan sepertinya lebih mengedepankan negosiasi, tapi apapun itu kan hanya bicara tentang mau memilih cara apa. Dulu Soekarno dan Hatta pun juga menggunakan cara yang berbeda. Yang satu ingin keras, yang satu ingin diplomasi. Tapi tujuan sebenarnya tetap sama, yaitu bagaimana membuat Amerika itu sebagai ancaman bersama itu bisa selesai. Artinya bagaimana Amerika bisa mengikuti keinginannya Iran ya dengan beberapa 14 poin kalau dalam kesepakatan gitu ya, atau paling tidak poin yang paling penting adalah satu, Selat Hormuz. Iran boleh punya kontrol atas Selat Hormuz, kemudian Amerika mengurangi kekuatannya di kawasan di Timur Tengah, dan yang paling penting lagi Iran boleh mengembangkan kebutuhan uranium untuk energi di dalam negerinya. Sebenarnya lebih ke sana. Jadi tujuan tetap sama, hanya caranya, metodenya yang mungkin saja berbeda. Tadi kalau seandainya dari Iran sendiri, baik faksi politik maupun militer ini sebenarnya ingin mendorong adanya negosiasi, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan sehingga negosiasi ini betul-betul terjadi? Iya, karena begini,
Iran ini kan belajar dari segala macam negosiasi, bahkan sudah MOU Mas Nasir, ini kan belum tentu benar-benar dijalankan Amerika Serikat. Bahkan ini dalam beberapa kali yang sudah dilakukan, ini kan bahkan dilanggar. Nah, saya kira Iran tuh belajar dari sini. Makanya kan kita sebenarnya udah sedikit bernapas lega antara Iran dengan Oman, udah sepakat tuh dengan Selat Hormuz ya, di mana pintu masuknya lewat Iran, nanti pintu keluarnya lewat Oman. Kita pikir 100% Selat Hormuz akan dibawa kembali. Tapi kan Iran kemudian berpikir, oh saya juga nggak mau nih kesepakatan Hormuz ini kemudian dimanfaatkan oleh Amerika Serikat gitu, karena Iran masih punya banyak sekali masalah dengan Amerika Serikat. Akhirnya makanya Iran itu sengaja menambah daftar-daftar syarat-syarat baru kepada Amerika Serikat untuk kemudian dia mendapatkan imbalan. Jadi Mas Yasir, ini terjadi karena Iran kan sekarang udah lebih pede nih, udah lebih kuat ya kan, dia terbukti bisa bertahan dalam perang 6 bulan. Maka dia kemudian sekarang berada di atas angin, hingga kemudian dulu kalau kita lihat Iran berkatakan kami bersedia membuka Selat Hormuz, tapi sekarang Iran udah berbeda tuh. Tapi apa imbalan yang diberikan Amerika kepada kita? Nah, imbalannya itu yang tadi itu 300 miliar US dollar harus ada biaya kompensasi dikeluarkan Amerika untuk Iran. Karena apa? Banyak sekali fasilitas hancur, banyak sekali sekolah-sekolah rusak. Bahkan yang terbaru kan Iran menemukan ada pelanggaran penggunaan senjata yang berbahaya itu, senjata bom Bosporus, bom tandan, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian agak memperumit konflik ini sekarang ini Mas Yasir ya. Karena Amerika Serikat juga akan sangat sulit kemudian mengeluarkan dana 300 miliar US dollar kepada Iran, karena seharusnya kan dia itu bentuk kekalahan dia dong kepada Iran. Pasti kan di dalam negeri dia akan diuji gitu Donald Trump tuh. Oh, kamu kok ngasih duit ke teroris yang nanti Iran tuh bisa ngasih ke Hizbullah, kasih ke Houthi dan lain sebagainya gitu. Sehingga Dan Bang Pizarro melihat nampaknya Iran ini bisa dikatakan di atas angin begitu ya, sehingga tidak akan menurunkan poin-poin ataupun mempermudah poin-poin negosiasi, termasuk tadi kompensasi perang. Nah, dengan kondisi Iran yang seperti ini, Prof. Damayanti, apa ya langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump, dalam exit strategis perang ini? Ya, menarik Mas Yasir. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pizarro, bahwa secara strategis atau posisi tawar Iran saat ini memang menguntungkan karena Selat Hormuz. Dan Amerika memang sangat membutuhkan Selat Hormuz ini dibuka karena kebutuhan energi dan jalur pelayaran ya, jalur perdagangan. Tapi juga dengan 6 tambahan syarat, sebenarnya sih bukan 6 tambahan, ini sebenarnya memang sudah diminta dari yang 14 poin sebelumnya gitu, tapi 6 yang paling utama, terutama tadi disebutkan oleh Bang Pizarro tentang konsensi sekian ratus miliar, kemudian tentang misalnya kendali utama Selat Hormuz itu ada di Iran sepenuhnya, itu tidak serta-merta memang akan disetujui oleh Amerika, walaupun Amerika membutuhkan Selat Hormuz gitu ya. Sehingga saya sih melihatnya, kemarin kan Donald Trump juga sudah sempat mengatakan ya, oke, kita tahan gitu ya, kita agak menurunkan serangan, makanya dia sempat kemarin itu bilang kita akan bernegosiasi sudah tahap dekat-dekat lah gitu ya, menjelang kesepakatan gitu, sehingga ditahan, tidak usah menyerang, padahal sudah dipersiapkan tuh akan menyerang. Nah, tampaknya akan Trump itu sedang menggunakan strategi deeskalasi gitu ya, sambil mencoba untuk menggunakan cara-cara yang lain. Termasuk misalnya di satu sisi kan Amerika juga punya bargaining position, leverage ya. Leverage-nya Amerika tuh misalnya kekuatan militernya Amerika yang memang cukup besar gitu, yang mungkin lebih besar dibandingkan Iran, plus negara-negara Teluk somehow itu secara strategis mitranya Amerika gitu. Selain memang Amerika memberikan payung keamanan gitu ya, kemudian mereka juga punya hubungan ekonomi dengan Amerika dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi leverage-nya untuk Amerika. Jadi tidak serta-merta Amerika menyetujui maunya Iran, tapi karena Amerika punya bargaining position. Nah, di sini yang membuat menjadi sulit gitu ya. Iran kekeh dengan maunya, Amerika walaupun dianggap katakanlah sepertinya tadi kata Bang Pizarro agak kalah posisi, tapi somehow sebenarnya masih punya bargaining position, sehingga yang lebih dibutuhkan saat ini adalah para mediatornya itu harus benar-benar kuat meyakinkan kedua belah pihak bahwa Iran dan Amerika memang harus berdamai. Karena tanpa kesepakatan di antara keduanya, konflik berkepanjangan itu tidak akan baik untuk regional maupun global. Sehingga dibaca ke depannya ini akan seperti apa Bang Pizarro? Kalau kita lihat dari Iran dan juga Amerika Serikat ini, nampaknya bacaan kita ya, nampaknya tidak ada titik temu jika kita kaitkan dengan peran-peran dari negara-negara Teluk dan negara-negara kawasan dan juga negara-negara yang berada di sekutu Amerika Serikat.
Iya, tampaknya Mas Yasir, negosiasi ataupun diplomasi dalam waktu dekat itu masih agak jauh kita lihat ya di antara mereka. Tetapi masih ada hal yang memungkinkan tadi seperti Prof. Engel mengatakan, ini peran mediator. Iran sendiri kan mengatakan, kami memang tidak mau berdiplomasi negosiasi sama Amerika, tapi kami mau bertukar pesan. Nah, artinya kan sebenarnya ada sinyal juga dari Iran ya bahwa mereka tetap sebenarnya membuka peluang diplomasi walaupun itu sangat sempit, sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, tampaknya perlu ada kemudian tindakan konkret agar membawa Iran kembali mau ke negosiasi. Contohnya Mas Yasir, tadi misalkan DP ya kan Iran mengatakan kami mau ke negosiasi kalau kemudian dicairkan nih aset-aset kita yang ditahan. Betul. Mungkin Amerika Serikat nggak kalau 100% itu mungkin malu juga. Ya mungkin 25% lah dikasih ya. Kemudian aset-aset yang selama ini dibekukan diberikan. Kemudian sanksi ekonomi misalkan ada 10, duanya dicabut dulu sebagai itikat baik gitu. Karena Iran ini juga dia melihat Venezuela. Venezuela itu udah dikuasai oleh Donald Trump tapi sanksi aja belum dicabut sampai sekarang walaupun Maduro udah ditebangkan. Nah, itu menurut saya ada rasa semacam ketidakyakinan dan ketidakpercayaan Iran untuk mau masuk ke negosiasi. Dan caranya ialah kalau 300 miliar agak berat Mas Yasir, kasih misalkan 10 miliar US dollar, 20 miliar dolar sebagai tanda itikat baik dari Donald Trump untuk kemudian membawa Iran kembali ke meja perundingan. Pertanyaannya, Donald Trump akan melakukan hal itu tidak, Bang Pizarro? Karena kita lihat selama ini kan pernyataan-pernyataan dari Donald Trump ini kan bisa dikatakan tidak bisa dipegang begitu. Pilihannya Mas Yasir, Amerika itu cuma dua, mau rugi banyak apa mau rugi dikit. Tapi kalau untung agak susah. Kayak gitu ya. Karena gini, kalau dia tidak melakukan itu, maka pilihannya perang yang akan lebih panjang. Dan itu tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Karena mau pemilu selak, dan Republik aja udah komplain sama Donald Trump. Tadinya kan dukung perang tuh, Republik udah komplain ya. Makanya menurut saya kemudian memang nggak bisa meraih kemenangan 100%. Memang ego dari Donald Trump harus diturunkan. Iran pun juga sama. Kalau memang ada etikat memang misalkan untuk dicairkan, ini bisa menjadi peluang untuk kemudian masuk ke meja perundingan. Sehingga kalau dari Prof. Angel sendiri membacanya, langkah yang akan diambil dalam jangka pendek oleh Donald Trump ke depannya ini bagaimana? Oke, menurut saya memang Amerika harus, ya tadi ya sudah disampaikan sebenarnya, bukalah beberapa pintu, beberapa keran gitu ya untuk Iran ini, dan apa namanya, peran-peran mediator itu memang harus semakin kuat dalam arti gini, memastikan atau tanda kutip memaksa Amerika untuk bisa mengikuti. Walaupun sekali lagi tidak serta-merta, tidak seluruhnya, tapi secara bertahap atau secara sebagian demi sebagian gitu ya. Karena apa namanya, satu sisi juga Iran memang juga perlu katakanlah karena di dalam negerinya Iran itu krisis ekonominya juga sudah lumayan berat gitu ya. Nah, ini yang juga diketahui oleh Amerika gitu. Dan bagaimana maksudnya gini, Amerika kalau memang punya niat baik, dia tunjukkanlah niat baiknya itu dengan membantu ekonomi Iran, dan itu akan menumbuhkan rasa percaya Iran terhadap Amerika. Karena kan selama ini Iran menurun tuh kepercayaannya karena Amerika sering berubah-berubah kebijakan, sebentar mau menyerang, sebentar negosiasi. Nah, sedangkan kata utama, kata kunci untuk bisa bernegosiasi adalah kepercayaan atau mutual trust, saling percaya. Mari bangun rasa percaya Iran terhadap Amerika, dan Iran sendiri juga tunjukkanlah bagaimana cara supaya Amerika bisa mempercayai, saling percaya di antara keduanya. Dan di situ peran berat dari mediator, menumbuhkan rasa saling percaya untuk kedua negara, kedua belah pihak sehingga bisa kembali ke negosiasi atau meja perundingan. Begitu Mas Yasir.